senjata memusnahkan kasih. Ini pendapat gereja Katolik. Korban kematian meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga-keluarga. Hei, tentara polisi yang mati itu, dia punya anak istri ada di sana. Luka. TPN OPM yang mati, mereka juga punya keluarga, dan kematian itu menghadirkan luka. Apalagi warga sipil yang tidak berdosa, yang kena entah peluru nyasar atau sengaja ditembak, mereka punya keluarga-keluarga yang sakit di sini karena ada korban. Pertanyaan dari gereja katedral pagi ini untuk bangsa dan negara ini, tidak ada cara yang lebih berbudaya daripada cara barbar yang dipertontonkan selama ini. Jawab. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang saat ini berada di dalam gereja katedral ini, maupun siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja, lewat Injil Yohanes pagi ini. Yesus memberikan perintah baru kepada para muridnya, dan tentu kepada kita juga. Hendaklah kamu saling mengasihi, bukan sembarang mengasihi, tetapi mengasihi seperti yang dibuat oleh Yesus. Kasihmu harus seperti kasih Yesus. Nah, seperti apakah kasih yang diperlihatkan oleh Yesus kepada kita? Kasih Yesus tidak bertepi, tidak berujung, tidak bersekat. Kasih Yesus non diskriminatif, tidak pilih-pilih orang. Dan kasih Yesus nampak dalam karya nyata, bukan teori yang hanya disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Dalam bacaan pertama kita dengar Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas menerjemahkan hukum kasih itu dengan berbuat sesuatu. Apa? Mereka berjalan keliling untuk menyebarluaskan ajaran Yesus, memperkenalkan kepada banyak orang. Ini terjemahan Paulus dan Barnabas tentang perintah kasih. Dan kasih semacam itu akan menghadirkan kondisi seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua kitab Wahyu. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan duka cita seperti selama ini umat kita di pedalaman mengalaminya. Saudara, baru saja 4 hari lalu, tepatnya tanggal 14 Mei, seorang imam putra
putra asli Papua ditabiskan menjadi imam, Monsignor Bernardus Bovitwas Baro, OSA. Dia tampil dengan moto Ego sum ostium, akulah pintu bagi domba-domba. Ini kata-kata Yesus. Tersirat di dalam moto ini pesan kasih yang beraroma damai. Melewati pintu itu, kita akan saling bertemu. 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Februari 2023, seorang imam yang lain, anak asli Papua, pertama kali orang Papua dipercayakan sebagai uskup, ditabiskan di Jayapura dengan moto Ego vobiscum sum. Bersama kalian saya hadir. Ini kata-kata Yesus, dan lagi-lagi tersirat pesan kasih yang beraroma dan berwarna damai. Hari ini mungkin umat tidak sadar, Paus akan dilantik. Inaugurasi jam kita sore nanti, dan dalam pemunculan pertama Paus mengucapkan kalimat La pace sia con voi, semoga damai menyertai Anda sekalian. Damai yang lahir dari sebuah praktek cinta. Sekarang mari kita masuk menyimak moto 2 uskup orang asli Papua yang syarat dengan kasih dan damai. Menyimak sambutan pertama Paus yang juga menyapa umat di halaman basilik dengan damai. Memahami isi bacaan kitab suci hari ini yang juga syarat dengan pesan kasih dan damai. Mengkritisi kondisi di lapangan 2 keuskupan ini, Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Timika. Sadar atau tidak umat sekalian, ada warga umat kita yang hidup dalam kondisi tidak damai, selalu ada konflik. Yahukimo itu Keuskupan Jayapura, Intan Jaya itu Keuskupan Timika. Dan setiap kali kita mendengar ada anggota TNI Polri yang tewas, kadang ada anggota TPN OPM yang tewas, dan yang paling menyedihkan, ada anggota masyarakat sipil yang tidak berdosa juga tewas. Mereka bukan binatang, mereka manusia. Manusia yang membutuhkan kasih dan damai. Berangkat dari suasana ini, apa pesan untuk kita di hari Minggu kelima Paskah ini? Saya punya beberapa pesan. Pesan yang pertama, tolak prinsip keliru bahwa perang membawa damai. Ada sebuah moto kuno dari bangsa Romawi, si vis pacem parabellum. Ini bahasa Latin. Kalau Anda mau menciptakan damai,
siaplah untuk berperang. Ini salah. Gereja Katolik tidak menerima prinsip ini. Si vis pacem parabellum. Ingat, dalam setiap perang, menang jadi arang, kalah jadi debu. Kamu tidak tahu itu kah? Senjata bukan solusi untuk menciptakan perdamaian. Ini keliru, dan ini gereja Katolik mengatakannya. Seberapa banyak pun senjata yang dimiliki TNI Polri, seberapa banyak senjata yang dimiliki TPN OPM, ingat, senjata tidak menghasilkan damai. Senjata memusnahkan kasih. Ini pendapat gereja Katolik. Korban kematian meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga-keluarga. Hei, tentara polisi yang mati itu, dia punya anak istri ada di sana. Luka. TPN OPM yang mati, mereka juga punya keluarga, dan kematian itu menghadirkan luka. Apalagi warga sipil yang tidak berdosa, yang kena entah peluru nyasar atau sengaja ditembak. Mereka punya keluarga-keluarga yang sakit di sini karena ada korban. Pertanyaan dari gereja katedral pagi ini, untuk bangsa dan negara ini, tidak ada cara yang lebih berbudaya daripada cara barbar yang dipertontonkan selama ini. Jawab. Negara harus jawab, tentara polisi harus jawab, TPN OPN harus jawab. Ini pertanyaan dari masyarakat sipil. Satu, pesan yang kedua, damai yang beraroma kasih hanya diperoleh lewat dialog. Dialog itu tidak mahal, tidak semahal senjata-senjata yang didistribusi dan diperjualbelikan. Dialog tidak semahal itu. Dialog itu hanya membutuhkan sebuah keterbukaan hati, keterbukaan pikiran untuk duduk dan bicara. Maka seruan kepada kita semua, petinggi-petinggi negara ini, petinggi TPN OPM, petinggi TNI Polri, ayolah berdialoglah. Negara yang mengirim pasukan ke daerah-daerah konflik, berdialoglah. TPN OPM yang punya aspirasi, mari kita duduk dan berdialog. Dialog itu sekali lagi tidak mahal. Yang mahal itu hanya ini, gengsi. Gengsi bahwa kalau berdialog nanti kita dianggap kalah. Itu pikiran bodoh. Nyawa anak-anak bangsa ini terlalu mahal untuk digadai. Negara tidak boleh mengorbankan prajurit-prajurit yang berjuang hanya karena tidak ada dialog.
Negara jangan lagi menambah daftar nama mama-mama janda karena suaminya mati di daerah konflik. Negara jangan lagi menambah daftar nama-nama yatim, anak-anak yatim karena bapaknya gugur di daerah konflik. TPN, OPM itu bukan musuh negara, bukan juga teroris seperti yang dikatakan oleh salah seorang petinggi negara ini. Mereka adalah rakyat yang protes karena saluran dialog tersumbat. Tahu itu, sadar itu. Mereka adalah rakyat yang punya aspirasi, yang membutuhkan solusi. Ayo, Gereja Katedral Timika menyerukan, mari berdialoglah. Pesan ketiga, pesan terakhir. Dan pesan ini saya tujukan kepada seluruh umat Jayapura dan umat Timika, kepada seluruh imam-imam Jayapura dan Timika, kepada dua uskup Jayapura dan Timika. Pesan apa? Terjemahkan moto dua uskup OAP ini, uskup Timika dan uskup Jayapura, dalam aksi konkret dan nyata, agar moto ini tidak tinggal terpampang tanpa makna, hanya slogan. Ego vobis cum sum, aku hadir bersama kalian. Ayo umat Keuskupan Jayapura, kalau kamu mendengar siaran ini, imam-imam Keuskupan Jayapura, terjemahkan moto uskupmu, hadir bersama mereka yang butuh uluran tangan kasih, khususnya mereka yang menderita di daerah rawan konflik, semisal di Yahukimo. Itulah ungkapan kasih yang membawa damai. Ego sum ostium, akulah pintu bagi domba-domba. Ayo umat Keuskupan Timika, imam-imam Keuskupan Timika, terjemahkanlah moto uskupmu, hadir bersama mereka yang butuh uluran tangan kasih, khususnya mereka yang menderita di daerah rawan konflik, semisal di Intan Jaya. Saya sedih mendengar cerita pastor-pastor Intan Jaya. Terakhir, saya ingin menyapa dua uskup OAP. Uskup Yan dan Uskup Bernard. Saya Pastor Amandus. Saya memang imam, tapi saya senior Anda berdua. Dan hari ini, dari hati yang paling dalam, saya menyapa Anda berdua. Kuat-kuatlah mengemban tugas rasuli. Anda berdua harus hadir bersama umatmu. Ego vobis cum sum, seperti Yesus. Hadir sebagai pintu, ego sum ostium, seperti Yesus, menebarkan kasih dan damai. Dan uskup berdua ingat, Anda berdua bukan lagi imam, Anda uskup, masuk dalam Collegium Episcoporum, itu tingkat dunia. Maka bunyi di Yahukimo, bunyi Jayapura, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma. Uskup Timika, bunyi di Intan Jaya, bunyi di Timika, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma. Posisi Anda sangat strategis. Hantarlah kami, umatmu, untuk menikmati cinta yang hari ini diperintahkan Yesus dengan cara damai. Itulah cara
Gereja Katolik. Tuhan memberkati dua uskup kita. Tuhan memberkati seluruh umat yang berkehendak baik. Amin.